saya bikin nilai di agak besar. Misal di M100. Ini ya. Ini di M100. Kemudian untuk yang push button kedua, saya bikin di M101. Misalkan seperti itu. Jadi, M0 hingga M99 nanti digunakan untuk pemrograman. Tapi M100 ke atas itu digunakan untuk integrasi PLC dengan HMI. Nah, konsepnya begitu. Itu ya. Jadi di sini misalkan ini saya tulis supaya tidak lupa HMI input 1 ini ya. Atau ya input 1 aja biar lebih general namanya. Ini HMI input 2. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi nanti di push button, kalau push buttonnya ditekan, maka nanti motor 1 akan menyala. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini push button dari HMI. Ya, push button ini ditekan, dari HMI ditekan, maka motor 1 nyala. Push button dari HMI 2 ditekan, push button HMI kedua ditekan, maka motor 2 akan nyala. Kira-kira seperti itu caranya. Kemudian di bagian output, ya misalkan di bagian output kita juga menambahkan output dari di output motornya. Kita tampilkan di human machine interface. Jika seperti itu, maka kita perlu menambahkan internal memory. Nah, sama juga yang di bagian motor 1 dan motor 2. Ya, misalkan alamatnya saya bikin dari misal ya M200. Yang ini M201. Pak, kenapa ini mulainya M200, Pak? Ini kalau saya pribadi ya. Kenapa dari M200, Pak? Kenapa nggak dari M102? Biar nyambung dari sini, Pak. Jadi 100 dan 101 itu input, di sini 102, 103. Kenapa nggak begitu, Pak? Nah, kalau kita bikin begitu, pengalaman saya pribadi, biasanya nanti kita agak lupa, sering lupa. Untuk output itu alamatnya berapa ya? Nah, jadi kalau saya pribadi, saya klasifikasikan M100 itu untuk bagian input, M200 untuk bagian output. Jadi kalau 200 sekian berarti pasti output itu. Tapi kalau selang-seli ya ini 100, 101, 100, 101, ini 102, 103. Harus nyari lagi kan, harus lihat-lihat di programming. Nah, jadinya agak lupa. Nah, jadi klasifikasi cara saya mengklasifikasikan dengan cara seperti ini. Ya, nanti di sini bisa dibuat penamaan HMI output 1. Kemudian di sini HMI output 2. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bikinnya seperti itu nggak masalah. 100, 100, ini 100, 101, 102, 103. Bisa saja. Cuma nanti secara kalau kita bikin tabelnya ini ya agak lompat-lompat gitu sih. Tapi kalau kita bikin rata dari M200, pokoknya M200 ke atas itu bagian output, Pak. Nah, itu rapi pengalamannya. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian pemrogramannya gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk pada desain human machine interface. Yang pertama yang dilakukan adalah kita mengkonfigurasi human machine interface yang kita gunakan atau touch panel yang kita gunakan. Nah, touch panel yang kita gunakan ini ya, MT8102IE. Ini kita oke. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan sistem parameter. Fungsinya untuk menambahkan device yang akan kita sambungkan atau integrasikan. Jadi masuknya integrasi itu kita menyambungkan HMI dengan PLC. Nah, kita mau menyambungkan antara PLC dengan HMI. Nah, maka di sini kita perlu mengkonfigurasi PLC atau device yang akan terkoneksi ke HMI. Kita klik di sini. Nah, nanti ini saya bikinkan PPT-nya ya. Nah, di sini ya kebetulan ini sudah muncul sesuai di sini ya, Schneider Modbus TCP/IP. Kalau tidak ada, maka bisa cari di bawah sini. Ini ya, Schneider Electric, ini Modbus TCP/IP. Ini ya, ini yang kita gunakan ya, Modbus TCP/IP. Nah, ini ya. Kemudian interface yang kita gunakan adalah Ethernet, gitu ya. Ini adalah interface yang kita gunakan, Ethernet. Kemudian untuk IP address-nya ini nanti kita setting. Kita isi. Ini alamat apa, Pak? Ini harus mengarah ke alamat PLC. Tadi alamat PLC-nya adalah ini ya. Nah, ini kira-kira. Ini alamat PLC-nya. 192.168.010. Kita oke. Gitu ya. Jadi ini adalah alamat PLC. Jadi harus sama. Tadi alamat PLC kita 192.168.010. Gitu ya. Nah, sama dengan yang di sini. Ini harus sama dengan alamat PLC. Kalau nggak sama, maka tidak akan bisa komunikasi. Gitu kira-kira. Kemudian kalau sudah kita oke di sini ya. Ini kita oke. Ya, halaman sudah ada. Nah, kita contohkan di sini hanya satu saja dulu ya, satu PLC saja. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau misalkan ada penambahan device, Pak? Ada 2 buah PLC, nanti di monitoring oleh satu HMI touch panel, Pak. Bisa, Pak, bisa. Nah, nanti kita praktikkan nanti insya Allah di minggu depan, gitu ya. Kemudian ini kalau sudah kita oke di sini. Nah, untuk basic sederhananya ya, kita pilih yang ini, set bit. Ini ya, set bit. Nih. Kita pilih set bit, kita klik set bit di sini. Kemudian berikutnya ini kita pilih persen %M. Jadi pertama pemilihan device-nya adalah nama PLC kita. Kemudian alamat persen %M. Ini misalkan kita mau membuat push button. Nah, kita lihat dulu di sini. Push buttonnya alamannya berapa? Oh, push buttonnya, Pak. Alamannya ini adalah M100. Alamannya M100. Jadi di sini kita isi alamannya M100 juga.
Kemudian pada bagian set style ya, ini kita pilih yang bagian toggle. Jadi nanti push button kita bisa on off gitu ya. Bisa on off. Nah, kira-kira seperti ini untuk settingan alamat human machine interface. Kemudian bentuk push button. Bentuk push buttonnya seperti apa, Pak? Nah, kita cek di sini di bagian shape. Nah, ini ya. Pada bagian push button ya, ini push buttonnya. Kalau 0 seperti ini, kalau 1 seperti ini. Pak, saya mau ganti push buttonnya, Pak. Apakah bisa, Pak? Bisa. Nah, kita bisa pilih beragam push button. Push buttonnya ada di mana, Pak? Ada di sini. Picture library. Nah, pada picture library di sini kalau kita klik ada beragam ini ya. Ada banyak lah. Misalkan nanti di sini kita pilih, nah ini radio button gitu ya. Mau pakai radio button bisa. Atau nanti mau pakai yang ini Pak, system switch. Bisa juga. Ini ya. Ini misalkan. Kalau ditekan warnanya ini, dilepas warnanya ini. Misalkan seperti itu. Kita oke. Pak, kalau ini kan posisi tidak ditekan, ini posisi ditekan, Pak. Saya mau ganti warna ya, Pak. Tinggal pilih warna saja. Mau seperti ini atau yang lain gitu ya. Silakan saja. Ini kalau sudah kita oke. Ya. Ini kita copy paste. Nah. Kemudian yang kedua, nah alamat push button di ini berapa nih? Kita cek lagi. Oh, alamannya ini, Pak. Persen M101 ini ya. Maka di bagian PLC sini sama 101. Kemudian kita oke. Nah, ini kira-kira ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Untuk bagian input sudah selesai gitu ya. Berikutnya kita buat bagian output. Untuk bagian outputnya bagaimana, Pak? Bagian output ada di sini. Bit lamp ini ya. Kita klik bit lamp. Nanti ini saya bikin tutorialnya ya. Pertama kita setting alamannya dulu, persen %M. Nah, kita bisa cek dulu PLC. PLC alamannya berapa ya? Nah, alamannya di sini M200. 200 dan 201. Gitu ya. Jadi ini kita bikin alamannya M200. Kemudian bentuknya shape misalkan seperti ini. Misalkan ya. Misalkan seperti ini. Kita oke, taruh bawah. Kemudian kita copy paste, taruh samping. Ini alamatnya yang kedua berapa, Pak? Kita cek. 201 ini ya. 201, maka di sini kita tulis 201. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya, yang kita bikin sederhananya seperti ini misalkan. Pak, kita mau bikin ini berupa objek, Pak. Berupa motor atau berupa pompa. Tidak seperti ini, Pak. Apakah bisa? Bisa. Misalkan ya, kita tidak mau pakai lampu, tapi pakai motor gitu ya, atau pompa. Kita tinggal klik ini 2 kali, ya. Di bagian shape, di bagian picture library, ya. Kemudian kita klik yang ini, namanya browse library. Kita klik browse library, ini ya. Nanti kita pilih yang bagian picture. Di bagian picture ini ada beragam nih, tinggal ambil aja mau yang mana gitu ya. Nah, fokus kita di bagian coba
Ini blower ya. Ini motor. Misalkan kita pakai pompa saja. Ini pompanya ya. Ini yang kita pakai. Pompa, kemudian kita klik ini. Kita klik add to project. Oke, sudah ada di sini. Kita pilih ini. Ini ya. Kemudian kita oke. Nah, jadinya pompa seperti ini bentuknya. Nah, ini ya. Yang ini sama Pak, kita ganti juga. Bisa. Pam. Ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, nanti minggu depan saat kita praktik nanti ya. Minggu depan kita praktek. Nanti ini bisa kita gambar nih. Pakai tangki Pak, ada tangkinya gitu ya. Ada tangki begitu, kemudian ada nanti ada pipa ke sini Pak. Nah, itu bisa kita gambar ya. Nah, jadi seperti ini untuk desain sederhananya. Nanti bisa kita bikin yang bervariasi lah. Sesuai dengan plan misalkan seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah kita save, kita simpan aja. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di bagian project, kalau kita mau mendownload, nah di sini nih, kita klik ini ya, download PC to HMI. Jadi kalau mau mendownload, klik ini ya, PC to HMI, ini dia. Nah ini, karena kita tidak terkoneksi dengan HMI-nya, maka kita tidak bisa. Nah, dia nggak bisa connect. Karena kita nggak koneksi ya. Itu kira-kira. Ini dia proses checking ya. Koneksi nggak dia dengan dengan HMI. Ini kan. Karena kita tidak terkoneksi, maka dia loading, dia nyari terus. Kira-kira seperti itu. Aduh, ini ya error ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk cara untuk membuat, men-setting dan mendownload gitu ya. Nanti minggu depan nanti kita praktekkan yang seperti ini ya. Nanti desainnya, nanti kalian belajar desain yang cakep lah, yang bagus. Bagaimana Pak cara desain yang bagus Pak? Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada. Jangan lupa absen di akademia ya. Di e-learning sudah saya isi absensinya. Sudah saya hadir semua. Di akademia nanti tolong kalian absensi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Insya Allah kita minggu depan offline, nanti kita coba simulasikan dengan human machine interface yang real ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.